Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilazian Syihab dengan NPM 21081010239 dari kelas Statistik Komutasi kelas E. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas proyek UAS saya, yaitu perhitungan probabilitas, yaitu menggunakan algoritma Naive Bayes. Nah, di sini saya menggunakan studi kasus yaitu review wisatawan TMI Indonesia. Nah, jadi di sini perhitungan probabilitasnya adalah berdasarkan review wisatawan-wisatawan yang sudah saya temukan di jurnal saya terdahulu. Mungkin langsung saja bisa saya jelaskan untuk demo programnya. Nah, untuk yang 6 sama yang 7 ini adalah mengakses library, yaitu include stdio dan stdlib. Kemudian untuk yang 9 hingga ke 12 ini yaitu mendeklarasikan struct yang saya beri nama yaitu hasil. Nah, untuk isi struct-nya itu sendiri yaitu berisikan tipe data float dengan variabel namanya adalah positif dan juga negatif. Karena sesuai dengan data saya, untuk hasil akhirnya ada positif dan juga negatif. Kemudian setelah struct itu udah dideklarasikan, saya mendeklarasikan untuk main-nya itu sendiri. Nah, untuk yang pertama saya mendeklarasikan untuk hasil. Jadi untuk mendeklarasikan hasil struct tadi, nah di sini ada X1 dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Nah, kenapa di sini ada X1 sampai dengan X4? Nanti saya jelaskan apa hubungannya. Mungkin saya lanjutkan ke tipe data kedua, yaitu di sini ada char. Tipe data char dengan saya beri nama-nama dengan jumlah totalnya itu 20. Kemudian tipe data yang terakhir yaitu integer dengan variabel namanya adalah bagus. Lalu yang kedua adalah budaya, lalu ada kotor dan juga kusam. Nah, untuk bagus, budaya, kotor, dan kusam ini juga berdasarkan dengan studi kasus saya, hasil review-nya. Dan itu menjawab ke 4 kriteria ini tadi. Jadi ada bagus, ada budaya, ada kotor, dan ada kusam. Nah, ini saya berlanjut ke poin 20 sampai 23. Nah, di sini saya codingan ini adalah mencetak yaitu perhitungan probabilitas itu sendiri. Lalu bergeser ke poin ke 24 sampai 25. Nah, di sini mendeklarasikan mencetak input nama wisatawan beserta hasil inputannya dengan scanf ya, dengan input namanya ke nama ya, dari char ini ke nama. Lalu selanjutnya ke poin yang 27 sama 28, kurang lebih sama dengan yang 24 sama 25, dengan mencetak data yaitu apakah TMI terkesan bagus. Nah, jika memang jawabannya iya, maka tekan 1 dan tekan 0 untuk jawabannya tidak. Nah, nanti di paste di sini diinisiasikan dan diinputkan ke data yang bagus. Lalu selanjutnya ke data yang 30 hingga yang 31. Di sini mencetakkan data yaitu apakah TMI memiliki unsur budaya. Kalau lebih sama dengan yang tadi, jika tekan iya maka tekan 1, lalu tekan 0 jika tidak. Tuh, ya. Dengan hasil cetakan tadi, jawaban tadi nanti dimasukkan ke data yang budaya. Karena tadi kan yang bagus, sekarang ini masukkan ke yang budaya. Nah, lalu selanjutnya ke poin yang 33 ke 4. Nah, di sini mencatat data yaitu apakah TMI terbilang kotor, jika iya maka tekan 1, jika tidak maka tekan 0. Nah, untuk hasil scan-nya yaitu dimasukkan ke data yang kotor, karena ini mencetak data terkait yang hal kotor ini tadi. Lalu eh, printf yang terakhir yaitu poin 3637 di sini mencetak data yaitu apabila TMI terbilang rusak maka kurang lebih sama yaitu ya tekan 1 maka tidak juga tekan 0. Lalu datanya dimasukkan ke data yang kusam atau yang terakhir. Ini dia. Nah, di sini saya kaitkan dengan X1 dengan X2 dan X3. Jadi di sini tadi ada membahas keempat ya, yaitu bagus, budaya, kotor, dan kusam. Nah, hasil-hasil ini tadi maka disangkut pautkan dengan yang ini. Untuk bagus sendiri maka nanti untuk X1
lalu yang budaya itu X2, lalu yang kotak itu X3, dan yang terakhir pusam adalah X4. Nah, ini aku langsung aja ke fungsi yang keempat satu ini adalah jika bagus sama dengan satu, ya, nilai bagus sama dengan satu, maka di sini X1 positif, ya, X1 yang positif ini tadi, itu nilainya 0,76. Nah, X1 negatif itu sama dengan 0,14. Data ini didapat dari mana? Ini data ini didapat dari berdasarkan Excel kemarin. Mungkin ini saya bukakan juga, ya, seperti ini. Nah, tadi sebagus nilai satu ya, maka di posisi ini positif satu dan negatif. Maka jika kita tekan, maka akan keluar di sini. Di sini tertuliskan 0,76. Lalu untuk yang negatifnya itu 0,14. Maka data ini juga sudah sesuai dengan yang di programnya. Kita kembali lagi. Lalu jika tekan, maka kita ke else, ya, di mana X1 itu positif, ya, else tekan, berarti 0,35. Lalu X1 negatif, di sini nilainya sama dengan 0,857. Sama juga di sini berdasarkan data yang di Excel, bahwasanya ini yang di bawah, kalau yang tadi kan yang di atas. Nah, ini yang di bawah, yaitu di sini kita lihat 417 dan hasilnya sama 0,23. Lalu yang negatif, ini hasilnya juga sama 0,857. Oke, kita kembali lagi ke programnya. Nah, setelah ini dideklarasikan, lalu kita mendeklarasikan fungsi if lagi, yaitu yang kedua. Kalau yang tadi kan mencapai tempat bagus ya. Nah, sekarang yang budaya. Nah, yang budaya sendiri sesuai yang saya bilang tadi, yaitu menggunakan X2. Yang dimana jika budaya itu sama dengan satu, maka kita inisiasikan X2 positif sama dengan 0,59. Lalu X2 negatif itu sama dengan 0,28. Nah, jika budaya itu bukan sama dengan satu, maka kita pindah else ya, yaitu X2 positif sama dengan 0,41, lalu X2 negatif sama dengan 0,71. Nah, mungkin saya tampilkan juga ke Excel kembali. Nah, ini yang budaya ya. Nah, jika budaya namanya sama dengan satu, maka positifnya adalah X1 yang positif itu nilainya yang ini ya, 0,58 sudah sesuai. Lalu yang negatif juga sudah sesuai. Nah, jika else-nya yang tadi, maka akan kita tampilkan yang ini 0,411 dan juga untuk yang negatif yaitu 0,71. Baik, mungkin aku kembali. Nah, ke fungsi yang selanjutnya, ya, if selanjutnya yaitu mencakup yang kotor. Nah, untuk yang kotor juga sama dengan yang budaya serta yang bagus. Ya, jadi untuk yang if kotak sama dengan satu, maka X3 positif nilainya sama dengan 0,29, X3 negatif sama dengan 0,71. Nah, jika kotaknya bukan sama dengan satu, maka kita ke else ya, yaitu X3 positif sama dengan 0,70, lalu X3 negatif juga 0,285. Ini saya juga bandingkan juga dengan yang ini. Nah, untuk datanya juga udah sesuai untuk yang positif yang nilainya kotak satu, ya, yang negatif juga sama. Nah, untuk kota yang nilainya 0, ini juga 0,70, dan ini 0,28. Jadi untuk kotanya juga udah sama. Lalu berpindah ke if fungsi if terakhir, yaitu if bersama-sama dengan satu, maka kita menggunakan X4 ya. Ya, karena sesuai yang tadi ada X1, X2, X3, X4. Nah, ini menggunakan X4 yang terakhir. Nah, untuk X4 sama dengan positif sama dengan 0,235, lalu X4 negatif sama dengan 0,785. Nah, else ya jika tidak bukan sama dengan satu, maka ke X4 positif nilainya sama dengan 0,76, lalu X4 negatif sama dengan 0,21. Ya, ya mungkin kalau lebih sama sih. Ini mungkin bisa saya tampilkan. Ya, mungkin langsung ke fungsi selanjutnya yaitu float. Di sini menjelaskan bahwa saya ada rumus ya, di mana tipe data float yang saya beri nama hasil positif itu dengan nilai bahwasanya sama dengan X1 positif dikalikan dengan X2 negatif positif, lalu dikalikan lagi X3 positif, dan dikalikan lagi X4 positif. Nah, lalu untuk yang ini, yang 85,
Itu hampir sama. Cuman tadi kan yang positif. Nah, ini yang float yang negatif. Dengan saya beri nama hasil negatif. Yang dimana sama dengan adalah hasil dari X1 negatif, dikalikan X2 negatif, dikalikan X3 negatif, dan X4 negatif. Nah, nanti hasil dari hasil positif dan hasil negatif ini saya tampilkan di sini. Ya. Nah, jika eh, hasil positif itu lebih dari hasil negatif, maka saya cetak data bahwasanya hasil prediksi Anda memberikan view yang positif. Nah, jika tidak, maka menampilkan sebaliknya, yaitu hasil prediksi Anda memberikan view negatif. Ya, mungkin saya langsung tampilkan untuk runningnya, running programnya. Baik, ya, ya di sini terlihat yaitu perhitungan probabilitas dengan inputan nama. Di sini saya beri nama saya. Nah, di sini apakah TMI terkesan bagus, maka saya coba tekan satu. Nah, di sini apakah TMI memiliki unsur budaya, terus saya juga tekan satu juga. Nah, apakah TMI terbilang fatal, saya tekan nol, dan yang kusam saya tekan satu. Nah, di sini muncul bahwasannya saya memberikan hasil prediksi saya memberikan review yang positif. Nah, itu dia jawabannya. Nah, di sini saya coba akan kembali mencoba untuk mencari data yang berbeda. Apakah jawabannya akan berbeda? Ya, baik. Di sini terkesan bagus. Saya eh, pencet 0, kemudian unsur budaya saya pencet 1, terbilang kotor saya pencet 1, lalu yang kusam saya pencet 1 juga. Nah, hasilnya berbeda dengan yang tadi. Di sini mencatatkan bahwasanya hasil prediksi Anda memberikan review negatif. Nah, ini hasilnya berbeda dengan yang tadi. Jadi itu sesuai kembali tergantung yang ini tadi, ya. Sesuaikan dengan yang hasil ini tadi. Nah, dengan masuknya ada rumus itu, ini bisa menyatakan bahwasanya kita bisa menghitung apakah review tersebut eh, ternilai positif ataupun negatif. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.